Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya ma'syarul hadirin, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa menunaikan ibadah sholat Jumat. Shalawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan suri teladan bagi seluruh umat Islam di dunia. Pada kesempatan ini khotib berpesan, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, karena sesungguhnya orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam suri teladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Ayat ini menganjurkan kepada manusia yang beriman agar mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua ucapan, perbuatan, dan sepak terjangnya. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kaum muslimin agar mencontoh sikap Nabi Muhammad SAW dalam hal kesabaran, keteguhan hati, kesiagaan, dan perjuangannya, serta tetap menanti jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sholawat dan salam tetap diberikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sampai akhir zaman. Dalam surat Al-Qalam ayat 4, Allah juga berfirman, wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ada 4 sifat Rasulullah yang perlu kita wajib ketahui. Yang pertama siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, dan yang keempat fatonah. Siddiq artinya benar. Sifat ini memiliki makna bahwa setiap ucapan Rasulullah SAW sudah pasti bersifat benar, baik itu wahyu yang diturunkan kepadanya maupun hal-hal yang berkaitan dengan persoalan dunia. Artinya ucapan selalu benar sesuai dengan tindakannya, tidak ada kebohongan bersih. Yang kedua amanah, yaitu sifat yang kedua amanah ini berarti dapat dipercaya. Sifat ini bermakna bahwa Rasulullah SAW senantiasa menjalankan tugas kenabiannya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, untuk menjaga kepercayaan umat, Rasul senantiasa menjaga dari perbuatan yang berdosa. Artinya kita perlu mencontoh Rasulullah SAW dalam hal mengemban jabatan di segala lini pekerjaan. Harus amanah, sehingga dipercaya oleh umat yang dipimpinnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati.
setiap kamu pemimpin, dan setiap kamu wajib bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Sifat tabligh ini berarti Nabi Muhammad SAW senantiasa menyampaikan semua wahyu yang harus disampaikan kepada umat manusia, baik berupa pengetahuan, pedoman, maupun syariat, serta risalah kenabian yang lain. Saat menjalankan tugas, Rasul akan menyampaikan tanpa melewatkan satu huruf pun. Fakona, sifat yang terakhir ini berarti cerdas. Sifat ini memiliki makna bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki kecerdasan serta kepandaian dalam menjalankan amanah, tugas dan tanggung jawab sebagai seorang Rasul. Ini berarti Nabi Muhammad SAW mampu memahami persoalan umat sekaligus memberikan jalan keluarnya. Nabi Muhammad SAW juga mampu menghadirkan hujah atau argumentasi bagi orang-orang yang menentangnya dan mampu menanamkan kebenaran ke dalam hati orang-orang yang masih ragu kepadanya. Akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Akhlak berasal dari kata al-khuluq yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan. Akhlak berarti sesuatu yang melekat pada jiwa manusia yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatan. Akhlakul karimah adalah akhlak yang baik dan terpuji, yaitu suatu aturan atau norma yang mengatur hubungan antar sesama manusia dan antara manusia dengan Tuhan dan alam semestanya. Akhlak akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji, atau disebut juga pula dengan akhlakul karimah. Beberapa contoh akhlakul karimah antara lain adalah ridho kepada Allah, cinta dan beriman kepadanya, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari kiamat dan takdir Allah, taat beribadah, selalu menepati janji, melaksanakan amanah, berlaku sopan dalam ucapan dan perbuatan, qanaah, rela terhadap pemberian Allah, tawakal berserah diri, sabar, syukur, tawadhu merendahkan diri, berbakti kepada kedua orang tua, dan segala perbuatan yang baik menurut pandangan atau ukuran Islam. Pada berbakti kepada orang tua, kita diminta mendoakan setiap saat setelah sholat kita lakukan. Kita ucapkan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana menyayangi kami di waktu kecil. Bahkan dalam surat Al-Isra ayat 23-24, Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma wa fi janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghira. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara kamu, keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Artinya, dua ayat ini menegaskan, yang pertama, perintah agar tidak menyembah kepada selain Allah, perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang tua kita, perintah agar menjaga orang tua kita yang sudah tua, dan tidak berkata buruk kepada orang tua, bahkan tidak boleh berkata ah kepada mereka. Perintah berkata baik kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, bapak-bapak hadirin dan hakimatmu, jika kita masih mempunyai orang tua, bagian adalah mereka. Dalam hadis yang lain disebutkan, idza mata ibnu adamu in qata amalihi illa min salasin, sadaqatin jariyatin
au ilmu yantafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lahu. Artinya, apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah amal darinya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, sedekah yang pahalanya terus mengalir, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang mempunyai akhlakul karimah. Akhlakul karimah dalam ajaran agama Islam merupakan salah satu indikator dalam menilai tingkat keimanan seseorang. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, taqwallahi wa husnul khuluq. Bertakwalah kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang sebaik-baiknya. Hadis lain juga menyampaikan, akmalul mu'minina iman ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Dari rangkaian tadi dapat disimpulkan bahwa akhlakul karimah adalah akhlak yang terpuji, yang sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Akhlak seseorang dapat dilihat dari ucapan dan perlakuannya sehari-hari. Marilah kita selalu ikutin apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfirullahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu kamal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil hilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna wa ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullah. Sallallahu ala Muhammad.